Ya, salam semuanya. Apa kabar sahabat YouTubeku? Jumpa lagi dengan saya di sini. Puji Tuhan ya, saya bisa hadir lagi ya. Dan sekarang saya bisa boleh on time ya untuk selalu stay di hadapan teman-teman semuanya. Dengan segala kerendahan hati, tidak ada suatu kelebihan apapun dalam diri saya, melainkan segala sesuatunya tetap Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan kemampuan, dan Tuhan yang memberikan kuasa serta kekuatan. Sekiranya setiap apa yang kami sampaikan itu memberikan pencerahan bagi saudara-saudara semuanya, apapun itu temanya. Kami berharap bahwa kami bukan hanya sekedar mencari konten atau meramaikan saja, tetapi kami betul-betul ada sesuatu yang rindu untuk kami ungkapkan sehingga kita bisa sharing, saling memberikan pengetahuan, saling belajar, begitu ya teman-teman. Ya, ada tidak sering untuk tema ini kita bicarakan ya teman-teman ya. Bagaimana akhir hidup sahabat Rasul ya. Banyak orang yang selama ini mengutuki murid Yesus karena murid Yesus semuanya kena bantai, mati kebantai, mati disiksa. Bahkan dalam proses penyiksaannya itu kadang tidak manusiawi, sangat keji teman-teman ya. Nah, mereka kenapa bicara seperti itu? Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah suatu azab atau kutukan, dikarenakan mereka ini adalah murid orang yang menyesatkan umat, katanya begitu ya. Yang tadinya Yesus mengajarkan tauhid, lalu kemudian murid-muridnya mengajarkan Tritunggal, katanya begitu ya. Ya itu nggak apa-apa ya. Kita orang Kristen sangat paham ketika mereka bicara atau mengatai apapun ya tentang kekristenan ya. Tetapi rupa-rupanya teman-teman, dari pihak mereka sendiri sebenarnya mereka tidak mengetahui nasib sahabat nabinya itu matinya seperti apa. Lalu bagaimana kehidupannya mereka sepanjang sejarah kehidupannya. Apakah ada memiliki kesamaan dengan murid Yesus? Saudara tahu bahwa murid Yesus tidak pernah mengajarkan perangilah manusia, tidak pernah. Ya. Tetapi ketika mereka menemukan ajal atau penyiksaan atau pembunuhan, dikarenakan mereka bertahan di dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Ya, berbeda dengan para sahabat Nabi itu. Ya, walaupun mereka mati di tempat tidur, ada yang mati karena dibunuh, ya. Itu karena apa dulu? Nah, kita akan bisa melihat. Tetapi setidaknya para kawan-kawan semuanya sudah tahu informasi yang sudah kami berikan. Bagaimana sahabat Nabi meriwayatkan suatu kisah perjalanan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, memerangi orang, memerangi manusia, dikarenakan itu adalah perintah Allahnya. Begitu saudara ya. Nah, sebelum panjang lebar, saya akan sedikit ada cuplikan video daripada Ustadz ini ya, supaya kita sedikit bisa memahami. Kalau kita nggak anti saudara ya, nggak anti Ustadz mereka bicara apa. Saya justru mengamati setiap kata-kata mereka, setiap kalimat mereka tuh saya perhatikan teman-teman ya. Coba teman-teman nanti perhatikan dengan seksama bagaimana ungkapan-ungkapan Ustadz mereka itu ya. Afwan, kalau baca kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak yang meninggal dalam keadaan tergolimi. Afwan, bukankah meninggal yang baik dalam keadaan husnul khotimah? Nah, orang mati dalam... Sebentar, dia ngejawab na'am. Na'am itu bahasa Arab, iya, begitu ya. Karena ada yang bertanya, apakah
mati dalam keadaan dizolimi itu adalah husnul khotimah gitu kan. Lalu dia menjawab na'am. Na'am itu artinya iya begitu. Lanjut ya. Kondisi terzolimi husnul khotimah apa enggak? Husnul khotimah. Umar bin Khattab mati ketika sholat. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Orang Islam. Tuh. Kalau antum lihat pengkhianatan orang-orang yang dikasih keamanan di negeri Islam. Di masanya Umar bin Khattab ada orang Majusi hidup di Madinah. Hidup di Madinah. Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah Abdurrahman bin Auf. Itu hidup di Madinah. Apakah diusir sama Umar bin Khattab? Enggak, hidup di Madinah. Ternyata dia berkhianat kepada Islam yang memberikan keamanan kepada mereka. Yep, stop dulu. Stop di sini. Saya berharap teman-teman betul-betul menyimak ya apa yang disampaikan Ustadz ini. Madinah ya, itu umat muslim merasa itu adalah milik umat Islam. Walaupun pada saat itu ya nabinya sendiri nggak tahu, baru berumur jagung untuk dinyatakan sebagai nabi, karena prosesnya masih mengislamkan orang dengan cara perang. Jadi kisah sejarahnya Rasulullah ini adalah perang. Ya. Jadi sebenarnya belum 100% milik Islam, tetapi sudah dinyatakan Madinah adalah milik Islam. Bayangkan saudara, bagaimana buah pengajaran si Rasulullah ini tidak berkembang kepada isi kepala yang kita sebut di Indonesia adalah para kadri. Padang merasa itu adalah milik kota Islam. Maka sebabnya ketika ada orang yang menjual Padang dengan daging babi, itu mereka merasa dinista. Yesus ngomong nih teman-teman sama kita. Dari buahnya lah engkau akan mengetahui mereka. Ketika sahabatnya Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, ajaran mana yang bisa memperlihatkan mana yang baik dan mana yang tidak? Yesus menjawab apa? Dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Buah pengajaran yang diajarkan oleh Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya tadi, itu hampir-hampir dilakukan oleh kadrun. Islam yang mabuk agama di negara kita terutama adalah Padang. Ya, maka coba perhatikan mereka. Saya melihat tingkah mereka tuh geli, saudara, beneran. Kalau barangkali dulu saya masih di sono, ya saya ikut-ikutan seperti mereka. Tetapi ketika saya di dalam terang menyadari bahwa ini adalah kekonyolan yang luar biasa. Ya sekarang bisa dibayangkan nggak, saudara? Ya kalau namanya capcay. Capcay itu kan masakannya namanya aja capcay, ya kan? Capcay itu kan masakan orang Cina. Dia mau dicampurin daging babi, kayak lalu kemudian karena kita misalnya penduduk Indonesia kebanyakan mayoritas Islam dan orang Islam itu ingin membuat capcay, tetapi bagaimana caranya bisa halal? Ya mereka menggantikan daging babinya itu dengan daging ayam, kan bisa, ya. Dan orang Cina sendiri tidak mengklaim itu capcay adalah milik orang Cina atau milik orang Kristen atau milik orang Konghucu, tidak. Itu baru betul, saudara. Tetapi bisa dibayangkan apa yang terjadi pada negara kita yang sudah terkontaminasi ya otak-otak kadrun yang semakin hari menjarah dengan program poligami yang mereka memiliki keturunan yang berkali lipat. Lalu mereka memiliki doktrin-doktrin seperti kadrun begini. Apa jadinya negara kita di masa depan? Kalau kita perhitungkan di situ. Mereka berkembang begitu pesat bukan karena ada orang yang masuk ke Islam dengan kesadaran mereka. Tetapi mereka program poligaminya hebat, luar biasa. Ada yang kejebak karena ikut suaminya atau ikut istrinya, begitu ya. Lalu kemudian ada orang yang kecewa dengan pendeta, ada kecewa dengan gereja. Lalu kemudian ngambil keputusan keluar dari pada Islam dan nggak ngerti ajaran yang dia anutnya, cuman hanya ngomong, Masya Allah begitu indah. Melihat keindahan apa? Karena kelihatannya kalem, gitu ya, pakai hijab, kelihatannya saleh. Ya, cara ritual sholatnya luar biasa, begitu ya. Ini banyak orang tertipu di sini.
Oke, kita lanjut. Makanya saya minta teman-teman tuh bisa menyimak ini karena pendek videonya, nggak panjang. Yang menjamin kehidupan mereka. Dibunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan itu husnul khatimah jemaah. Coba. Tadi orang-orang Majus, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi atau non-Muslim yang tidak mengikuti Islam, ya, ketika berkhianat dari Islam katanya, coba teman-teman. Artinya orang yang tidak sejalan atau tidak sehati dengan Muhammad dan juga para degengnya itu, ya, itu artinya akan dibunuh, dan yang membunuh itu istiqomah, saudara. Luar biasa gak ini? Lanjut lagi. Allahu Akbar. Ketika Haram bin Milhan, seorang sahabat Nabi, dia kalau nggak salah saudara ibunya Anas bin Malik. Dia diutus sama Nabi untuk ngajar. Tapi ternyata orang-orang yang diajarin Al-Quran ini berkhianat. Dan dibunuh, 70 sahabat Nabi dibunuh. Salah satunya Haram. Haram bin Milhan ketika dia lagi ngobrol atau apa, tahu-tahu ditusuk sama tombak dari belakang. Tombak itu sampai keluar dan darah muncrat di depan dia. Dia ambil itu darah. Sebentar. Lihat mukanya para ustadz itu kalau mencuci otak para jemaah aja tuh, wah, semangat sampai melotot nih matanya, saudara ya. Begitu semangat menunjukkan bahwa yang menderita itu hanyalah sahabatnya ini. Panglima-panglima atau laskar perangnya ini gitu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang dibunuh oleh nabinya. Dengan cara yang sadis. Dia tidak memikirkan orang lain. Berapa ribu jiwa yang dibantai. Tetapi dia hanya memikirkan kelompoknya sendiri, memikirkan penderitaannya sendiri, dan seolah-olah itu dianggap suatu kemuliaan buat sesembahannya, saudara. Mengerikan sekali ini, ya. Ini sangat mengerikan sekali. Kalau seandainya Indonesia tidak ada yang terdoktrin dengan cara-cara Ustaz, kenapa orang ini masih dibiarkan ceramah? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa manusia seperti ini masih dikasih panggung untuk mendoktrin atau mencuci otak para generasi muda yang nggak tahu apa-apa? Kita bicara di sini, saudara. Kita bukan memiliki dasar kebencian kepada umat Islam, ya. Tetapi kami ingin menunjukkan nurani sebagaimana manusia, bukan nurani hewan, saudara. Ya, nurani manusia yang sudah dicelikkan sama Tuhan, memiliki akal budi, sehingga mengetahui kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau kita sudah memiliki hukum kasih kepada sesama, saudara, kita bukan cuma hanya memikirkan penderitaan kita sendiri. Ya, kalau membunuh itu pasti menyakiti saudaranya, menyakiti keluarganya, menyakiti anaknya. Lah mereka semua, para pembunuh-pembunuh keji yang kerjaannya selama ini membantai. Bahkan Madinah dia kuasai. Sehingga ada orang-orang yang tinggal di Madinah. Lalu kemudian tidak sehati dengan mereka. Katanya dibunuh tadi kan? Bukan kata saya ya. Saudara perhatikan ya, bukan kata-kata saya ya. Tetapi apa yang diceritakan oleh Ustadz ini. Ya, mungkin kita melihat lagi ya, yang sebelumnya. Tuh, kalau antum lihat pengkhianatan orang-orang yang dikasih keamanan di negeri Islam. Di masanya Umar bin Khattab, ada orang Majusi hidup di Madinah. Hidup di Madinah. Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah Abdurrahman bin Auf. Itu hidup di Madinah. Apakah diusir sama Umar bin Khattab? Enggak, hidup di Madinah. Ternyata dia berkhianat kepada Islam yang memberikan keamanan kepada mereka, yang menjamin kehidupan mereka. Dibunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan itu husnul khatimah, jemaah. Coba, ya. Ini serem amat loh, teman-teman ya. Dia merasa menjaga orang-orang Majus. Dia merasa menjaga orang-orang kafir, coba. Nah, dijaga dari apa? Pertanyaannya, kalau bukan mereka sendiri yang bikin onar, ya kan?
Kalau misalnya nggak ada kan, ada dalil di Quran maupun dalam hadis itu bejibun teman-teman. Ya, kalau perangilah orang-orang yang memiliki kitab itu, dan kalau orang-orang yang tidak masuk di agamanya, kalau enggak harus membayar jizyah atau pajak, katanya gitu kan. Ini bukan nolong, saudara, nodong. Lu kalau misalnya mau, ini kayak saya teringat cerita bapak saya ini soal apa namanya G30 SPKI, ya. Ini sejarah-sejarahnya hampir seperti ini. Kalau orang yang nggak ngikutin, tebas, ngeri itu, nggak tahu tuh pakai prinsip siapa, ajaran siapa, kita nggak ngerti ya. Ini kita lanjut lagi teman-teman cerita. Allahu Akbar. Ketika Haram bin Milhan, seorang sahabat Nabi, dia kalau nggak salah saudara ibunya Anas bin Malik. Dia diutus sama Nabi untuk ngajar. Tapi ternyata orang-orang yang diajarin Al-Quran ini berkhianat. Dan dibunuh, 70 sahabat Nabi dibunuh. Salah satunya Haram. Haram bin Milhan ketika dia lagi ngobrol atau apa, tahu-tahu ditusuk sama tombak dari belakang. Tombak itu sampai keluar dan darah muncrat di depan dia. Dia ambil itu darah. Dia usap ke wajahnya. Dia mengatakan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Demi Allah, demi Rabb, aku benar-benar sukses dalam kehidupan ini. Yang membunuh itu bingung. Ini aku bunuh mati tapi ngomong menang dia. Betul. Itulah Islam. Dan ini yang dia cari selama ini. Apa yang diharapkan dari kehidupan dunia? Kita ini semua bakal mati. Hari ini, atau malam ini, atau esok, kita akan mati semuanya. Kalau kita harus mati dalam kondisi terzalimi, Allahu Akbar. Antum lihat, Masyitatu binti Fir'aun. Bagaimana kondisi mati dia bersama anak-anak? Ya, kalau seandainya betul ya, mereka bukan cuma hanya yang mendongeng dan ngomong doang ya. Kenapa katanya Laskar FPI mati ditembak itu? Mereka masih merasa itu apa namanya penjoliman yang harus dituntut dan orang yang menembak itu harus dibinasakan. Nah, ada pertanyaan ya teman-teman? Berarti omong kosong, nggak sesuai fakta ya. Mereka menuntut. Ya, bahkan polisi aja berani banget mereka ini sama polisi. Sama polisi berani banget itu mereka, ya. Karena nah ini nanti akan selanjutnya saya akan sampaikan ya. Kalau kita melihat sejarahnya Muhammad teman-teman ya. Dari A sampai Z itu. Perang dan perang. Ya. Dan anak buahnya atau sahabat-sahabatnya sendiri suka perang. Nah, saya curiga. Jangan-jangan ini sebenarnya bukan nabi. Tapi hanya sekedar panglima perang. Ya, dengan mengatasnamakan agama kita nggak ngerti loh, ya, nggak tahu loh itu. Karena apa yang diberikan teladan oleh Rasul dan juga sahabat-sahabatnya selalu perang. Makanya nggak heran saudara banyak ormas-ormas yang mereka tuh seolah-olah menjadi polisi, seolah-olah mereka menjadi panglima perang, panglima laskar jihad, coba saudara. Nah ini saya mulai sedikit-sedikit perhatikan dalam analisa saya, karena memang teladan nabinya perang, sahabat-sahabatnya juga perang. Maka organisasi itu dibentuk sehingga mereka seolah menjadi polisi sendiri. Ya, coba perhatikan kata-katanya si Rizik itu. Siap serbu istana katanya, menghina presiden, menghina polisi, menghina tentara. Kenapa? Dirinya anak cucu Nabi. Ya saudara ya, ngeri bener. Ini mulai terbongkar. Yang punya akal sehat saya rasa harusnya sudah cepat sadar. Antum lihat istrinya Fir'aun. Salah satu wanita termulia dari 4 wanita termulia di dunia ini. Mati bagaimana dia? Mati terzalimi jamaah. Mati terzalimi jamaah istrinya Fir'aun, saudara. Dia adalah mati husnul khatimah. Pertanyaannya, ini Fir'aun yang mana yang dia ceritakan? Hah? Halo? Ini Muhammad ini menceritakan Fir'aun ini dari mana? Fir'aun beragama Islam. Istrinya juga beragama Islam. Sampai pembantunya Siti Masita itu juga direbus itu agama Islam. Ini dongeng dari mana?
Kasihan, ya kan? Aduh, lanjut. Memang meraih surga itu tidak mudah. Butuh pengorbanan. Dan para sahabat sudah berkorban untuk hal itu. Khalid. Oke, ya. Dengar ya teman-teman ya, di kalimat yang mulai terakhir ini saya kagum dengan perkataannya. Memang masuk ke surga itu butuh pengorbanan. Ya tapi ya jangan Yahudi dan Nasrani jadi korban kamu dong, Dul. Ya kan? Jangan sampai kamu nanti dosamu segede gunung, nanti kita yang nanggung. Gak bisa. Gak sesuai. Ya, kalau betul dalam perjanjian lama hukum seremonial mengemukakan bahwa manusia berdosa itu harus mengorbankan hewan sesuai hewan untuk penebusan dosa. Beda lagi dengan hewan penebus salah. Itu ada macam-macam hewan yang sudah diatur ya dalam imamat ya, dalam ulangan itu sudah diatur ya. Kalau memang betul kamu mempercayai bahwa untuk masuk surga itu harus ada korban. Yang jadi masalah adalah siapa yang jadi korbanmu. Kalau kau mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasul itu sudah menjadi korban, loh, korban sebagai apa? Mati-mati aja Pak, namanya perang. Ya kan, kalau misalnya tentara ya, mereka perang ya perang. Dan resiko perang itu pasti mati. Kalau nggak mati ya hidup, kan gitu. Itu logikanya, Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz nggak ngomong sama saya sih. Kalau Pak Ustadz ngomong depan saya langsung saya ngomong. Pak Ustadz yang namanya tukang perang, yang namanya tentara, tiap hari pegangannya pedang, ya, matinya pedang, itu sudah wajar. Ya, maka Yesus mengatakan begini, saya akan ambil dari ajaran Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 52 mengatakan, ketika Yesus itu ditangkap ya. Dan maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungmu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Gitu ya. Maksudnya itu dalam situasi ini, ya mau situasi apapun, itu Yesus nggak perlu dia butuh bantuan dari muridnya untuk memerangi orang. Segitu Yesus ditangkap, bro. Bagaimana dengan nabimu? Apakah nabimu sanggup? Nah, ini yang disebut pengorbanan. Dia rela. Karena apa? Dia bilang bicara apa di tengahnya? Di ayat 54-nya mengatakan, jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Itu kata Yesus. Artinya kedatangan Yesus itu bukan cuma kayak piknik. Kedatangan Yesus ke dunia sebagai Mesias itu, dia bukan cuma hanya mau kawin-kawinan, mau main-mainan, ya mau menunjukkan ini loh cara kawin yang benar, ini loh cara cebok yang benar, ini loh cara nungging yang benar. Bukan begitu. Tak kasih tahu lah saudara-saudaraku kalian semua. Ya, bicaraku pedas. Bukan berarti saya membenci. Tetapi ini ada kalimat tegas yang saya utarakan. Untuk orang-orang yang sok tegas tapi nggak benar buat kalian. Ya, bicara ketegasan harus didasari dengan kebenaran. Kau ngomong tegas tapi nggak ada kebenaran, itu percuma. Ya, lalu saya sampaikan kepada Anda. Kalau bicara mengenai tentang pengorbanan. Ya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Itu dalam 1 Petrus 3 ya, ayat 17. Itu ajaran Yesus, Saudara. Kalau kita menderita ya karena kita dipaksa bersyahadat untuk mengakui Muhammad sebagai utusan, tetapi kita nggak percaya. Ya udah kalau gitu mati, ya sudah kita siap aja mati dibunuh, Saudara. Itu maksudnya. Itu pengajaran Yesus. Itu baru pengorbanan yang betul. Bukan kamu sudah perang ya kan? Ya namanya musuh, kamu kan yang menyulut musuh. Tiba-tiba musuh membunuh kamu, ya mau bagaimana ya kan? Kan kalian sudah pakai pedang. Suka pakai pedang perang-perangan ya kan? Orang di Khaybar saja lagi pagi-pagi mau ke sawah, tiba-tiba diserbu, dibantai semua. Ya. Nah itulah kesadisan-kesadisan yang ditunjukkan. Maka jangan heran ketika mereka juga mati dalam keadaan mati dengan pedang. Beda kau membunuh orang dengan pedang, membunuh orang yang tidak bersalah. Ya,
Makanya kalau bicara tentang selamatan, di ayat 21-nya mengatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu baru betul, bro. Ya, jadi pengorbanan untuk masuk surga, ya, bukan perang-perangin orang, lalu kemudian kamu habis merangi orang mati, kamu merasa mati syahid, dan kamu merasa bahwa kamu sudah memiliki surga. Enggak begitu caranya. Ya, percaya deh sama orang surga. Siapa yang dipercaya? Yesus dong. Kan Yesus itu kalimat. Kalimat Allah itu sendiri, ya, yang ditaruh di dalam rahim Maria. Maka disebut Mesias, karena nggak ada satupun orang yang memiliki julukan Mesias. Ya, begitu loh maksudnya. Lalu ujuk-ujuk Mesias datang, tiba-tiba ada orang ngaku nabi. Udah gitu kerjaannya suka perang. Itu bukan teladan untuk nggak cocok untuk orang awam seperti kita, Pak Ustadz, ya. Dengarkan itu. Ya. Jadi seperti itu. Dalam Matius 5 ayat 20. Saya kasih tahu kalau bicara tentang keagamaan itu untuk agama ya Pak Ustadz, ya. Jika keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nih ya, Yahudi, ya, biarpun begitu, ahli-ahli Taurat biarpun begitu, nggak sesadis seperti yang kalian lakukan, sahabat-sahabat yang Rasulmu lakukan, ya. Nah, maka sebabnya ketika keagamaanmu tidak bisa melebihi kemunafikannya orang ahli Taurat, kemunafikannya Farisi, ya, kamu nggak akan bisa, ya. Jadi kalau kamu malah sama saja atau melebihi kemunafikannya, berarti kamu sudah nggak dapat masuk kerajaan surga. Begitu kira-kira ya. Oke, sampai di sini saja. Seperti biasa kita ditemenin Pak Ustadz Garnet ini ya. Salam, selamat malam Pak Garnet. Ya, shalom, selamat malam Bu. Selamat malam. Shalom. Sudah nyimak Pak Garnet tadi video saya utarakan? Ya, saya simak semua. Cuman jadi ketawa juga saya. Makanya ketika kita membuat tema Pak, saya membiasakan untuk dari mereka dulu Pak. Sudah dari mereka dulu, baru kita akan buat. Oh ya, mereka menanyakan, udah selesai, udah. Ini videonya pendek, teman-teman ya. Videonya pendek. Oke, silakan Pak. Jadi tadi katanya itu seolah-olah jadi korban lah ya. Kalau sahabat Nabi itu korban. Ya memang kalau korban itu, ya tapi begini. Sebaiknya kenapa dia jadi korban? Kalau dia orang baik-baik nggak mungkin dong dibunuh. Kalau dia orang baik-baik dan junjungannya itu kalau memang orang baik-baik ya nggak mungkin dibunuh. Mereka ini seolah-olah menjadi bermain playing victim. Padahal mereka tidak sadar berapa banyak sudah korban yang sudah dilakukan orang ini, yang berapa banyak sudah ya daerah-daerah yang dikuasai oleh mereka ini. Katanya Madinah, seperti tadi di Madinah. Madinah itu sendiri bukan hasil, bukan dari hasil, artinya yang dibangun oleh Muhammad sendiri. Tetapi Madinah itu sudah ada sebelum lahir Muhammad. Siapa orang di situ? Kenapa jadi orang itu Islam sekarang menguasai Madinah? Nah itu yang mereka tidak sadari. Kenapa? Bukan ujuk-ujuk begitu ada Madinah langsung Islam yang ada di situ, tidak. Tapi mereka diekspansi dulu penduduknya, termasuk termasuk tempat Ka'bah itu bukan ujuk-ujuk begitu lahir Muhammad langsung di situ juga langsung ada daerah itu, enggak, tapi diekspansi semua. Nah terkait dengan terkait dengan sahabat Nabi, mereka ini selalu mengatakan
ya rasul-rasul dari Yesus itu atau murid-murid Yesus itu mati dibunuh atau mati bagaimana kan, tetapi mereka tidak sadari bagaimana mereka ini. Jadi kita ceritakan dulu ya. Nah, tapi sebelum itu saya sapa dulu semua teman-teman yang ada di live chat ya. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kemudian saya perlu jelaskan bahwa kita hanya membaca, tidak menafsir, tidak menyimpulkan, tetapi mempertanyakan. Jadi begini, kisah ini atau sahabat Nabi ya, sahabat Nabi, kita sedang membicarakan sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, atau mertua Muhammad ya. Abu Bakar juga mertua Muhammad dari istrinya Aisyah. Utsman, kemudian Ali bin Abu Thalib, karena inilah khalifah yang muncul setelah menggantikan si beliau atau si Mr. M. Jadi setelah Muhammad meninggal di pangkuan Aisyah, dan itu pun setelah habis pipis, maka beliau ini dikubur di tempat di mana beliau itu meninggal. Nah, setelah meninggal beliau ini terjadilah perpindahan kekhalifahan kepada sahabat Nabi. Yang pertama itu Abu Bakar, kemudian Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abu Thalib atau menantu Muhammad dari suaminya atau suami Fatimah ini. Nah, siapa keempat orang ini? Sepupu Nabi dia ini, Ali bin Abi Thalib sebenarnya dia. Dan apa yang terjadi pada mereka ini? Abu Bakar itu adalah sahabat Rasul yang bergabung pada saat Abu Bakar terusir dari kampungnya. Nah, kita telusuri dulu satu-satu ya. Jadi Abu Bakar ini adalah seorang yang terusir dari kampungnya dan ingin merantau ke Ethiopia. Kemudian bergabung dengan Rasul, dan juga adalah seorang yang pernah menikahkan putrinya pada Nabi pada saat putrinya itu berusia 6 tahun. Nah, informasi ini pertama kita baca dulu dalam hadis Bukhari 2134. Ya, bentar Pak. Saya share ya. Cuman intinya saja, karena agak panjang ini ya, agak panjang, makanya saya agak panjang, cuman diinformasikan saja, informasinya saja. Bukhari berapa Pak? 2134. Mungkin yang bagian bawah? Yang bagian bawah? Iya, cuman setelah terusir mereka dari apa? Mau berangkat ke apa? Mau hijrah itu. Misalnya kayak inilah. Ini dari ini ya. Perkataannya Aisyah bukan? Ya dari Aisyah tadi aja lah. Karena apa? Ini kaumku telah mengusirku. Ini ada itu. Yang di atas tadi. Kaumku telah mengusirku. Ya berhenti dulu ya. Kaumku telah mengusirku. Maka aku ingin keliling dunia. Aku bisa beribadah kepada Tuhanku. Itu. Dan seterusnya. Kemudian di bawah kita baca saja karena agak panjang ya. Akhirnya orang-orang Kristen menerima perlindungan Ibnu Ghanimah. Perintahkan Abu Bakar agar beribadah. Ya. Agak panjang memang. Terus Abu Bakar adalah seorang yang suka menangis, yang tidak sanggup menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Maka kemudian kagetlah pembesar Quraisy dari kalangan musyrikin yang akhirnya mereka memanggil Ibnu Ad-Daghina ke hadapan mereka dan berkata kepada, sesungguhnya kami telah memberikan perlindungan kepada Abu Bakar agar beribadah di rumahnya. Namun dia melanggar hal tersebut dengan membangun tempat salat di halaman rumahnya serta mengeraskan salat dan bacaan pada hal khawatir hal itu dapat mempengaruhi istri-istri dan anak-anak kami. Dan ternyata benar terjadi. Jika dia suka untuk
tetap beribadah di rumahnya, silakan. Namun jika dia menolak tetap merampakkan ibadahnya dan itu, mintalah kepadanya agar dia mengembalikan perlindungan Anda kepada kami. Tidak suka bila kamu melanggar perjanjian dan kami tidak setuju sepakat dengan Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha, maka Ibnu Dagiman menemui Abu Bakar berkata, kamu telah mengetahui perjanjian yang telah kamu buat dan atau tetap memelihara atau mengembalikan perlindungan kepadaku, karena aku tidak suka bila orang Arab mendengar bahwa aku telah mengalanggar perjanjian hanya karena seorang yang telah aku berjanji padanya. Maka Abu Bakar berkata, aku kembalikan jaminan kepadamu, terus saja ke maumu. Apa ini sampai ketemu dengan Rasulullah di ini, dan kembali pula berdatangan ke Madinah. Sebagian dari mereka pernah hijrah ke Habasyah, sementara Abu Bakar telah bersiap-siap pula untuk berhijrah. Maka Rasulullah berkata kepadanya, Naya, janganlah kamu tergesa-gesa karena aku berharap aku akan diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar berkata, sungguh demi bapakku, tanggungannya apakah benar Tuhan mengharapkan itu? Beliau bersabda, iya benar. Maka Abu Bakar berharap dalam dirinya bahwa dia benar-benar dapat mendampingi Rasulullah dalam berhijrah. Maka dia memberi makan 2 hewan tunggangan yang dimiliki dengan dedaunan samur selama 4 bulan. Nah ini awal dari pertemuan dari Rasulullah dengan Abu Bakar. Kemudian bergabunglah Abu Bakar ini dengan Rasulullah. Nah, tentang apa tadi ya? Tentang Muhammad Meni 07. Coba Bukhari 3607 dulu. Halo? Iya, Bukhari. 3607 ya. Ya. 3607. Jangan cari fitnah kita baca ya. Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia sebelum hijrah Nabi ke Madinah 3 tahun. Lalu beliau tinggal di Madinah 2 tahun. Atau sekitar masa kemudian beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika dia berusia 6 tahun. Kemudian tinggal bersamanya ketika dia berusia 9 tahun. Nah, begitu ya. Jadi Abu Bakar inilah orang yang pertama kali menikahkan anak berumur 6 tahun ya, kepada seorang rasul. Jadi meskipun banyak juga referensi, misalnya bahwa Aisyah itu sebetulnya diambil dari ayunan yang dinikahi. Itu bisa dibaca di Bukhari 3605 misalnya. Kalau mau buka itu silakan dibuka 3605. Nah, Abu Bakar juga iya. Tinggal kurangi aja dulu. Angkanya saja dikurangi 2. 305 kan? Iya betul. Diambil dari ayunan itu. Ya. Setelah sembuh rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku Ummu Ruman datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan. Kurang di atas nih. Oh, di atas. Ya, bentar. Kurang atas dia. Sedang dalam ayunan bersama teman-temanku. Ibuku berteriak memanggilku. Lalu aku datangi sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku. Lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu, yang ternyata dalamnya ada wanita Ansar. Mereka berkata, mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan. Dan mudah-mudahan dapat nasib yang terbaik. Lalu ibuku menyerahkan
aku kepada mereka. Mereka merasakan penampilanku. Dan tidak ada yang membuatku terkejut. Melainkan keceriaan Rasulullah. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau dengan saat itu usiaku 9 tahun. Nah ini ya, diambil dari ayunan ini apa ya? Si Aisyah ini. Dan lihat itu kata kalimat terakhir. Keceriaan Rasulullah itu. Kalau kita bayangkan mata Rasulullah itu sekarang berbinar-binar itu melihat apa si Aisyah ya. Maka kagetlah siapa si Aisyah. Kalau kita baca-baca itu. Lihat itu keceriaan Rasulullah itu. Matanya itu berbinar-binar melihat anak kecil. Ya. Nah, diinformasikan juga tentang Abu Bakar ini yang pertama kali melarang orang saat tawaf itu telanjang. Ya. Abu Bakar inilah orang yang pertama kali melarang saat berhaji itu supaya jangan telanjang. Biasanya kan di sana telanjang. Tak tawaf itu. Nah, itu informasinya kita baca dalam hadis Bukhari 356. Berapa, Pak? Bukhari 356. Ini? Iya, pada hari Nahar Idul Adha, Abu Bakar mengutusku kepada para pemberi pengumuman saat pelaksanaan haji di Mina. Kami umumkan bahwa orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh tawaf dengan keadaan telanjang. Nah ini dari apa? Abu Bakar ini ya. Abu Bakar yang pertama kali melarangnya itu. Ya. Sebelumnya Nabi tidak ya. Umayyad bin Abdurrahman berkata, kemudian Rasulullah membonceng Ali pada tunggangannya dan memerintahkan untuk mengumumkan surat Al-Baqarah atau At-Taubah. Abu Hurairah berkata, Ali lalu mengumumkan bersama kami pada penduduk Mina di Nahar bahwa orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh tawaf dengan keadaan telanjang. Nah itu ya. Itu Abu Bakar yang pertama. Ya, buat apa? Pak Garet, ini ada yang tanya. Saya Muslim, mengapa ya ketika negara Arab disinggung umat Muslim di negara kita mereka tidak terima gitu katanya? Nah, Pak. Ya, ya boleh Kak. Mengapa ketika negara Arab disinggung umat Muslim di negara kita mereka tidak terima? Umat Muslim yang nyinggung. Ya karena itu di bawah wewenang mereka, Muslim itu di bawah wewenang Arab. Begitu. Ya, orang Arab sendiri ya Pak Rajesh Wibowo, kalau betul Anda orang Muslim ya, sebenarnya yang dikenal Arab itu kan memang orang sudah menjustis bahwa Arab itu kan negara Islam dan pusat sejarahnya Muhammad atau Islam itu kan dari Arab ya kan. Maka sebabnya ketika ada Islam-Islam yang model rigid begitu ya, kalau di negara Arab sana nggak ada apa-apanya Habib itu ya. Tapi kalau di Indonesia itu kan kayak didewakan, ya kan? Memalukan lagi kelakuannya. Nah, untuk supaya nama Islam ini tidak semakin jelek, maka orang-orang yang terlalu terlalu apa ya Pak namanya ya? Action ya, terlalu apa ya namanya nih? Overacting lah ya. Terlalu overacting ini nggak suka Arabnya begitu loh. Makanya banyak juga di sana ada kitab-kitab yang sudah direvisi gitu loh. Tapi kalau di Indonesia kan ribut dulu. Itu. Ya oke, lanjut. Jadi Abu Bakar ini ya kita hanya karena waktu ya kan. Nanti mungkin saya jam 15 mungkin saya udah harus ke RAK. Jadi agak-agak singkat saja saya ceritakan ya. Nah, Abu Bakar ini juga adalah orang yang paling mencintai Nabi. Makanya Abu Bakar ini tega juga, artinya memukul putrinya itu yang bernama Aisyah itu, meskipun masih bocah, ketika Aisyah itu melakukan suatu kesalahan. Misalnya kita baca dalam Bukhari 6339. Ya, bentar Pak. Atau 322 juga boleh, tapi 6339 aja. Agak pendek ya kalau Bukhari 322 agak panjang dia.
Nah ini ya. Abu Bakar datang dengan tiba-tiba kemudian mendorong dadaku dengan sekuat seraya. Ini Aisyah ya. Dari Aisyah mengatakan, ini ya Aisyah. Di atas ini ya, Aisyah mengatakan, Abu Bakar datang dengan tiba-tiba kemudian mendorong dadaku dengan sekuatnya seraya mengatakan, engkau telah menahan orang yang berangkat karena kalung. Maka aku seolah-olah terkena kematian karena kedudukan Rasulullah yang juga telah menjadikan ku tersakiti. Semisal sedang istilah wakaja dan lakaja maknanya sama, yaitu menggencet dengan kuat. Yaitu digencet itu. Si Aisyah putri kecil itu, yang berumur 9 tahun itu. Hanya karena pada kejadiannya, karena apa ini, Aisyah ini mau berangkat untuk merampok lah istilahnya. Berperang kata apa, tapi merampok itu. Jadi, tinggal itu apanya, kalungnya. Karena biasanya kan istrinya itu kan diundi, dibuat undi, dan karena mungkin nama Aisyah itu yang semua di dalam undian itu ya Aisyah yang berangkat. Jadi ini istri yang paling dicintai, makanya ketika mau berangkat jatuh kalungnya itu. Itu bisa dibaca dalam Bukhari 322. Gimana nggak panjang? Ini cerita kematian sahabat Nabi bagaimana nih Pak? Iya nanti. Nah kita kita apakan dulu satu-satu bagaimana sampai dia terjadi kekhalifahan. Misalnya Abu Bakar itu dari pertemuan kemudian jadi nanti khalifah dia, lalu matinya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Ali bin Abu Thalib, kan gitu. Nah supaya orang tahu siapa ini Abu Bakar, jangan nanti asal kita informasikan Abu Bakar mati begini, siapa itu Abu Bakar? Ada apa hubungannya dengan Nabi, kan begitu nanti, supaya jangan bertanya-tanya tentang hal itu. Maka kita harus jelaskan satu-satu ini siapa itu yang sahabat Nabi ini, apa perannya dalam Al-Quran, apa perannya dalam hadis, kan gitu. Jadi kita hanya menginformasikannya sampai dia nanti apa. Bahkan Abu Bakar ini juga saya bilang dia itu membayar utang-utang Nabi. Ya. Contoh kita baca dalam hadis Bukhari 2486. Itu ketika Muhammad ini mati, Abu Bakar ini yang membayar utang-utang Nabi. Coba dibuka, Bu. Nah ini ya. Siapa yang kepadanya Nabi memiliki hutang, atau siapa yang pernah dijanjikan beliau sesuatu, hendaknya dia menemui kami. Jabir berkata, aku katakan ke Rasulullah, pernah berjanji kepadaku untuk memberikan aku sesuatu sekian-sekian. Maka dia mengulurkan tangannya 3 kali. Jabir berkata, maka Abu Bakar memberikan tanganku 500, kemudian 500, kemudian 500 lagi. Nah ini ya, ini Abu Bakar yang membayar utang siapa ini? Si Nabi ini. Jadi Nabi itu mati meninggalkan utang ya. Nah informasi ini bukan hanya satu. Kalau saya baca Bukhari 2408 juga. Itu Abu Bakar yang membayar utang Nabi. Jadi kalau ada istilah ya, harimau mati meninggalkan belang, kalau Nabi mati meninggalkan utang, begitu ya. Padahal itu ya Pak, umat Islam itu paling anti dia mati meninggalkan utang Pak. Yang hidup itu harus membayar utang. Nah, itu. Karena dosa yang tidak terampuni ketika dia meninggalkan banyak utang. Nah ini kenapa sahabatnya malah justru banyak utang? Nabi itu yang banyak utangnya. Bahkan Nabi ini sangat tega ya. Tega itu tidak memberikan apapun warisan kepada Fatimah. Coba dibaca 39-13 Bukhari. Tega itu tidak diberikan sepeser pun. Tidak diberikan warisan apapun dari Nabi. Sangat kejam ini si Abu Bakar ini. 39 berapa Pak? 3913. Abu Bakar meminta warisannya dari Rasulullah SAW dari harta
Faiyah. Fa'i. Yang Allah berikan kepadanya di Madinah dan Fadak, serta sisa 1/5 ganimah Khaybar. Maka ganimah ini maksudnya hampir harta rampasan ya, harta rampasan Khaybar. Iya. Maka Abu Bakar katakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, kami tidak diwarisi segala yang kami tinggalkan hanya sebagai sedekah saja. Hanya saja keluarga Muhammad SAW makan dari harta ini. Nah, sudah ditinggalin hanya itu buat makan dari harta ini juga ya kan. Dan demi Allah, saya tak bakalan merubah sedikit pun sedekah Rasulullah SAW dari keadaannya semula sebagaimana beliau kelola semasa Rasulullah SAW, dan akan saya kelola sebagaimana Rasulullah mengelola. Ini Nabi loh Pak, urusannya uang, perang. Lanjut Pak, silakan Pak, saya agak bagus. Maka Pak. Abu Bakar enggan menyerahkan sedikit pun kepada Fatimah, sehingga Fatimah emosi kepada Abu Bakar dalam masalah ini. Fatimah akhirnya mengabaikan Abu Bakar dan tak pernah mengajaknya bicara hingga ia wafat. Nah, inilah awalnya perpecahan Syiah dengan Sunni, biar kita paham. Fatimah ini kan condong ke Sunni kan, ke Syiah. Karena tidak diberi apapun dari harta rampasan yang dari Khaybar itu. Karena banyak harta itu. Tanah apa segala macam. Fatimah ini meminta bagian tidak dikasih. Nah itu sadisnya Abu Bakar, biar kita paham. Siapa ini? Tidak dikasih, meskipun putri kandungnya sendiri. Nih, teman-teman muslim harus tahu ya. Teman-teman muslim harus tahu ya. Jadi si Fatimah ini sampai wafat pun ya, dia nggak pernah ngobrol-ngobrol sama Abu Bakar. Jadi sakit hatinya sampai dibawa mati. Dari situlah sebenarnya ada terpecah yang namanya Sunni, Syiah, kayak gitu-gitu ya. Jadi terserah kalian mau ikut yang mana. Iya. Jadi Abu Bakar ini juga disebut kekasih Allah ini. Misalnya Bukhari 447. Dan bentar ya. Abu Bakar ini juga sering memimpin pasukan militer. Saat mengekspansi misalnya itu di Bukhari 3936. Misalnya ya, mengatakan aku berperang Gajawa bersama Nabi sebanyak 7 kali, dan aku berangkat dalam sebuah ekspedisi militer syariah yang beliau lakukan sebanyak 9 kali. Ada kalanya kami dipimpin oleh Abu Bakar. Nah ini Abu Bakar ini suka memimpin perang ini ya. Dan ada kalanya kami dipimpin Usama, sedang Umar bin Hafs dan dia mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku dan Yazid. Dan seterusnya, aku berperang Gajawa bersama Nabi sebanyak 7 kali. Dan aku pernah berangkat pada sebuah ekspedisi militer. Beliau lakukan sebanyak 9 kali. Terkadang kami dikomandai oleh Abu Bakar. Namun terkadang dikomandai Usama bin Zaid. Nah, jadi beliau ini juga seorang pemimpin militer atau komandan. Lalu kemudian Abu Bakar ini juga yang pernah mengatakan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika mencuri kalau dalam keadaan beriman. Nah itu dibaca hadis Bukhari 5150. Nah itu sebetulnya kalimat itu dari Abu Bakar sendiri, tetapi diadopsi oleh Muhammad, sehingga dari Muhammad lah itu. Nah ini ya. Sesungguhnya Nabi bersabda, tidaklah seorang itu berzina ketika ia sedang berzina dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang mukmin minum khamr
ketika sedang minum khamr dalam keadaan mukmin, dan tidak pula seorang yang mencuri ketika sedang mencuri dalam keadaan mukmin. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdul bin Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Harits bin Bisir bahwa Abu Bakar pernah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah, lalu berkata, Abu Bakar menambahkan, ini ditambahkan Abu Bakar ya, Abu Bakar menambahkan dalam hadis tersebut dengan redaksi, dan tidaklah seorang merampas harta orang lain karena orang yang memandangnya sebagai orang yang terpandang ketika dia merampas harta tersebut dalam keadaan mukmin. Nah, tidak merampas orang yang merampas asal orang mukmin. Nah, dan Abu Bakar itu juga apa ya? Di samping kekasih Allah, Abu Bakar itu juga yang sangat tegas terhadap apa? Terhadap kalau orang tidak mau membayar zakat atau infak, sedekah, tidak mau. Nah, itu Abu Bakar ini langsung turun tangan ini. Itu dibaca dalam. Tar dulu Pak, teman-teman, teman-teman yang mungkin mendengar, kalau kita bertanya, apakah ada seorang bapak yang menjual anaknya yang berusia 10 tahun di bawah untuk dinikahi sama orang? Apakah ada? Jawabnya pasti ada. Nah, kalau di zaman sekarang saja ada, berarti di zaman dulu juga ada, kan gitu kan. Nah, ini contohnya adalah Abu Bakar. Kalau ada orang yang mengatakan kok nggak mungkin tega, nggak mungkin, ya buktinya kenyataan ada. Zaman sekarang aja ada begitu. Ya, oke, lanjut Pak. Jadi Abu Bakar inilah yang memerangi orang yang tidak membayar zakat ketika Rasulullah itu meninggal ya. Kemudian orang kan banyak murtad karena diwajibkan membayar zakat. Nah, Abu Bakar inilah yang memerangi. Itu dibaca dalam hadis Bukhari 1364. 1364 atau 1312 juga sama itu. Nah ya. Demi Allah, bila tidak mau menyerahkan zakat berupa innaka, sedangkan dahulu mereka menyerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti aku akan perangi mereka disebabkan keengganan mengeluarkan zakat tersebut. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketegasan dia itu tidak lain kecuali melihat bahwa Allah telah membukakan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melakukan perang, dan aku menyadari bahwa dia memang benar. Nah itu ya. Jadi beliau inilah yang apa? Kemudian beliau inilah yang menggantikan pertama kali jadi apa? Jadi khilafah. Nah, itu bisa kita baca Bukhari 1312. Yang singkat-singkatnya aja, karena 4 ini yang mau kita ceritakan ya. Ya. 1312. Aku mendirikan ini apa ya? Ini nomor berapa tadi, Bu? 1312. Ya. Ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, yang kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka beberapa orang Arab datang, ada yang kembali menjadi kafir dan enggan menunaikan zakat. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak memerangi mereka, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana Anda memerangi orang padahal Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan berarti terlindung dariku darah dan hartanya kecuali dengan hak, sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat, karena zakat adalah harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkan
kepada Rasulullah, pasti aku akan perangi mereka disebabkan keengganan mereka itu. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan aku menyadari bahwa dia memang benar. Makanya, jadi artinya Abu Bakar ini menggantikan Nabi. Lalu setelah menggantikan Nabi, bagaimana dengan kematian apa ini? Abu Bakar, kita baca Bu, Tarik Kulapa 4 Kulapa ya. Itu yang saya kasih apanya itu, yang saya kasih bukunya itu. Tarik Kulapa, halaman 313. Ibu sudah download, sudah ambil? Maaf saya di mute ya, ternyata saya ke-mute. Maaf ya Pak, saya batuk Pak. Iya. Iya, tapi sebenarnya saya sudah download, cuman karena di tab saya ini kan penuh, jadi saya sudah Oke, saya jadi, buka. Tinggal saya screen aja. Di Tabari berapa? Tabari apa? Bukan. Apa Tarik itu Kulapa. yang mana? Oh saya nggak ada, belum ada tadi. Ini itu ada saya kirim itu, ada saya kirim sebetulnya. Yang ini belum saya sampulnya. belum saya download. Ini yang ini sampulnya. Belum. Ini ada Belum, saya Pak. kirim itu. 2 itu Tarik Kulapa ya. Halamannya sebentar ya. 313. Kita baca dulu dari atas ya. Meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq pada hari ke-7 Jumadil Akhir 13. Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit panas selama 15 hari. Selasa sore, 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir, Abu Bakar meninggal dunia. Kalimat terakhir yang diucapkan menjelang wafatnya adalah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dalam keadaan orang-orang yang saleh. Jenazah Abu Bakar As-Siddiq, anaknya dikafani dan bajunya sudah. Coba sebentar ya, di atas barangkali ini. Ada informasinya bahwa beliau ini mati diracun ya. Abu Bakar dimakamkan malam hari di kamar Aisyah. Kepalanya ditempatkan pundak Rasulullah dan memasukkan ke dalam liang lahat adalah putranya Abdul Rahman. Kemudian Umar, Utsman, Abdul Rahman. Disebabkan ini ya, Ibnu Hajar menjelaskan sebab meninggalnya Abu Bakar adalah penyakit paru-paru. Menurut pendapat lain disebabkan Abu Bakar mandi pada saat musim dingin, lalu sakit panas selama 15 hari. Dalam pendapat saya dikatakan Abu Bakar diracun ya. Abu Bakar diracun oleh orang Yahudi. Abu Bakar meninggal dunia pada umur 63 tahun seperti umur Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah RA menuturkan bahwa ia masuk ke dalam kamar Abu Bakar pada detik terakhir hidupnya, khalifah pertama. Abu Bakar lalu bertanya, dalam berapa kapan kalian mengabani Nabi SAW 3 baju warna putih yang dipintal tanpa gamis dan selendang? Jawab Aisyah. Abu Bakar kembali bertanya, pada hari apa Rasulullah meninggal dunia? Hari Senin. Hari apakah ini? Abu Bakar tanya Abu Bakar, hari Senin. Abu Bakar berkata, aku berharap diriku wafat sebelum malam. Ia kemudian melihat baju yang ia kenakan sangat sakit itu. Ia mendapatinya beroleskan minyak za'faran. Abu Bakar pun berkata, cucilah bajuku ini dan tambahkan 2 baju lagi. Kafani aku dengan 2 baju ini. Aisyah mengatakan, baju ini sudah usang. Abu Bakar menukas
orang yang masih hidup lebih berhak memakai baju baru daripada orang yang sudah mati. Itu hanyalah bekas muntah. Nah, jadi Abu Bakar ini jelas mati diracun ya. Informasinya di sini. Abu Bakar. Oh, Abu Bakar matinya diracun nih. Iya, orang Yahudi, padahal nggak ada orang Yahudi di situ. Nggak mungkin dekat-dekat. Dia seorang khalifah, nggak mungkin seorang khalifah dekat-dekat dengan apa? Orang Yahudi. Tapi itulah alasannya kan. Sebab di sini ada juga beda pendapat. Tapi kalau di Khulafa yang satu lagi itu memang mati diracun. Cuman inilah yang kita dapat dari sini. Ya, kemudian kita ke Umar bin Khattab sekarang ya. Karena dia adalah khalifah kedua. Jadi setelah Abu Bakar ini digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah ayah atau mertua dari putrinya yang bernama Hafsah. Nah, itu bisa kita dapat dari hadis Bukhari 370704. Coba dibuka. Halo Bu, 3704. Apa tadi Pak? Di apa? Bukhari. Ini semua Bukhari. kisah ini semua nanti Jadi, kisah ini dari Bukhari aja saya ambil. Biar di apa? Bukhari 3704. Ya, ini Pak. Bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita bahwa Umar bin Khattab berkata ketika Hafsah binti Umar menjanda dari Kunais bin Hujaifah As-Samin, termasuk antara kedua sahabat Rasulullah yang ikut serta dalam perang Badar dan meninggal di Madinah. Umar berkata, maka aku datangi Utsman bin Affan dan aku tawarkan Hafsah kepadanya. Aku berkata, jika engkau mau, maka aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Utsman hanya memberi jawaban, aku akan melihat perkaraku dulu. Aku lalu menunggu beberapa malam. Kemudian dia menemuiku berkata, nampaknya aku tidak akan menikah pada saat ini. Umar berkata, kemudian aku menemui Abu Bakar. Kukatakan padanya, jika engkau menghendaki, maka aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar hanya terdiam dan tidak memberi jawaban sedikit pun kepadaku. Dan kemarahanku kepadanya jauh lebih memuncak daripada kepada Utsman. Lalu aku menunggu beberapa malam. Ternyata Rasulullah meminangnya. Maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, sepertinya engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku. Dan aku tidak memberi jawaban sedikit pun. Aku menjawab, ya. Abu Bakar berkata, sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawaban kepadaku mengenai apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah sering menyebut-nyebutnya. Dan tidak mungkin aku akan menyebarkan rahasia Rasulullah. Kalau beliau meninggalkannya, tentu aku akan menerima tawaranmu. Nah itu ya. Jadi pertama si Hafsah ini ditawarkan kepada Abu Bakar. Tetapi karena mungkin sudah dididik Rasulullah, cuman nggak berani mengatakan. Akhirnya ya Rasulullah inilah yang dapat ya. Jadi itu ceritanya tentang siapa ini, Umar bin Khattab. Artinya Umar bin Khattab ini adalah mertua dari Rasulullah sendiri. Jangan-jangan ada cemburu, ada atau apa ya kan? Mereka. Jadi Umar bin Khattab ini juga sering melerai percekcokan rumah tangga Nabi ya bersama istrinya. Itu Bukhari 5395. Bahkan sangat berpengaruh pada Al-Quran juga si Umar bin Khattab ini. Bukhari 5395. 5395. Cuman yang singkatnya saja karena karena masih banyak lagi nanti yang kita informasikan. Nah ini ya, dua istri Nabi yang bersekongkol menentang kebijaksanaan beliau. Tiba-tiba aku merasa segan kepadanya pada suatu hari ia singgah suatu tempat.
lalu dia masuk ke semak-semak untuk buang hajat. Ketika dia keluar, aku langsung menanyakan hal itu kepadanya. Dia menjawab, mereka adalah Aisyah dan Hafsah. Lalu dia melanjutkan kisahnya. Di masa jahiliyah dulu, kami tidak pernah mensertakan wanita dalam suatu urusan. Namun ketika Islam datang, sehingga Allah menyebutkan kebenaran perannya, mereka atas kami daripada kami mensertakan mereka dalam urusan kami. Suatu ketika terjadi percekcokan antara aku dan istriku, yang menyebabkan istriku bersikeras kepadaku, maka kuatanya kamu tidak usah ikut campur memikirkan urusanku. Istriku berkata, kamu mengatakan seperti itu padahal putrimu tengah menyakiti hati Nabi. Kemudian saya pergi menemui Hafsah dan bertanya kepadanya, sesungguhnya aku memperingatkanmu, betulkah kamu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya? Maksudnya membantah Nabi. Lalu aku pun memperingatkan kepadanya akibat dari penyakit Nabi. Kemudian saya menemui Ummu Salamah dan kuceritakan kasus tersebut kepadanya. Nah, intinya di sini Umar bin Khattab ini yang menyelesaikan persoalan dari apa ya? Persoalan Muhammad dengan kedua istrinya itu, Hafsah dengan Aisyah, ya. Nah, karena bersekongkol itu si Aisyah dan si Hafsah menentang Rasul ketika terjadi peristiwa dengan antara Muhammad dengan Maryam. Itu di QS 66 ayat 1 sampai 5. Nah, tentang hal ini bisa kita baca dalam Bukhari 5395. Nah, kita pelajari karakter mereka ini ya, satu-satu. 5395. 53, Bu. Iya. Iya, 5395. Oh ya, informasi sama dengan coba di bawah Bu ada itu. Ini tentang ada nanti case-nya di bawah dibuat, atau yang agak simpel aja kita kasih. 2288 ini terlalu panjang dibaca, 2288 aja. Agak panjang juga ya. Sama aja, Pak. Panjang. Oh, kalau enggak gini, 4123. Memang sama, 4123. Memang agak panjang itu tentang apa ini. Kurasa inilah yang paling apa ya, yang paling simple dia. Yang paling dikit ya. Aku telah menepati Rabbku dalam 3 hal. Ini Abu Bakar ya, Umar bin Khattab ya. Umar berkata, aku telah menepati Rabbku dalam 3 hal. Atau Rabbku telah menyetujuiku dalam 3 hal. Aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim tempat salat. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menemui adalah orang yang baik dan yang jahat. Seandainya engkau memerintahkan kepada Ummul Mukmin supaya memakai hijab, maka turunlah ayat hijab. Dan suatu ketika aku mendengar Rasulullah mempermasalahkan sebagian istri-istrinya, maka aku mengunjungi mereka dan berkata, berhentilah kalian dari berbuat masalah dengan Nabi. Atau boleh jadi Allah akan memberikan ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Maka aku menemui salah seorang dari istrinya. Dia berkata kepadaku, wahai Umar, bukankah Rasulullah lebih berhak menasihati istri-istrinya daripada kamu? Maka turunlah ayat. Boleh jadi jika ia ceraikan kamu, Tuhannya akan memberi ganti istri-istri yang lebih baik kepada kamu. Perempuan yang berserah diri, atau Qiyas 66 ayat 5. Nah ini ya, artinya asal muasal dari Qiyas 66 ayat 1 sampai 5 itu adalah dari Abu Bakar ya. Dari Umar bin Khattab ya. Sorry, Umar bin Khattab itu. Nah, itu tentang apa? Jadi Quran itu sendiri dipengaruhi oleh Umar bin Khattab ini dalam makam Ibrahim itu, misalnya dalam Qiyas 2 ayat
125, lalu tentang hijab, lalu tentang ini apa ini 66 ayat 1 sampai 5. Jadi ini perkataan Umar sebetulnya. Atau boleh dikatakan bahwa Quran itu adalah inspirasi dari Umar sendiri. Ya. Nah, Umar sendiri adalah seorang yang sangat kejam. Sadis, sangat berani. Bahkan tidak segan-segan menebas leher anak kecil. Misalnya kita baca dalam Bukhari 3704 atau 2827, itu tukang tebas itu. Tiga 3704. Oh, ya, yang anak kecil 3704. Cuma agak panjang. Ini yang agak ya. Umar bin Khattab berkata kepada Hafsah binti Umar, kepada dan coba agak di bawah itu apa? Coba agak ke bawah. Kalau perlu saya tebas katanya, kurang ke bawah. Bukan itu ke bawah. Tidak mungkin aku akan menyebarkan rahasia Rasulullah kalaulah meninggalkan. Oh ya, apa? Yang tadi aja. 2827 aja. 2827. 2827. Ya anak kecil itu. Cuman di bawah aja karena agak panjang dia kan. Coba dari sini. Hinalah engkau, kamu tidak bakalan melampaui batas kemampuanmu selaku dukun. Umar berkata, wahai Rasulullah, biarkanlah aku untuk memenggal lehernya. Ini kan, ini si Umar yang ini, tukang penggal ini. Maka Nabi SAW berkata, jika dia benar, kamu tidak akan dapat menguasai. Jika dia salah, tidak ada kebaikan membunuhnya. Nah ini ya, tukang tebas itu. Dan paling berani, 2851-nya Bu. 2851. Cuma agak panjang-panjang. Kata-kata terakhirnya saja apa dibaca. Karena agak panjang. Ada kata-kata lalu Umar berkata, di atas dari yang di blok ini ada dua baris lagi. Umar berkata, biarkan aku memenggal batang leher orang ini karena dia telah berbuat nifak munafik. Maka beliau berkata, apakah kamu tidak tahu barangkali Allah telah melihat berjuang perang Badar? Dia berfirman, buatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Abu Abdul Rahman berkata, itulah yang menjadikannya berani. Nah orang ini yang paling berani ya, di antara semua sahabat Rasul. Nah jadi tentang apa? Tentang kematiannya, karena dia ini selalu menggunakan pedang ya, membunuh orang ya, banyak sudah dibunuhnya ini orang. Termasuk anak kecil juga dibunuhnya itu. Nah kita baca dalam Tarik Khulafah halaman 553. Oh, atau dua itu apa ya? Coba di iya, apa Pak saya? Genet aja, Pak Genet ya. 553 yang tadi aja. Tarik Khulafah 553. Oke, udah naik Pak. Udah.
di tangan seorang yang mampu. Dulu engkau ayahmu suka bila banyak orang kafir Madinah, Abbas adalah orang yang paling banyak budak. Kata Umar lagi. Ibnu Abbas menjawab, kalau kau mau, aku bisa membunuh mereka semua. Namun Umar berkata, kau keliru, mereka kini bicara dengan bahasa kalian, salat menghadap kiblat kalian, berhaji seperti haji. Umar lalu dibolong, oh, berarti dari atas sedikit ya. Kematian, tentang kematian apa? Kematian Umar bin Khattab. Ya. Kematian Umar bin Khattab, ya. Ini kita coba baca dulu ya. Umar menceritakan mimpi ini kepada Asma. Asma berkata pada Umar bahwa ia akan dibunuh oleh seorang laki-laki non-Arab. Umar memang banyak memohon kepada Allah agar saya di jalan Allah meninggal dunia di kota Madinah. Ibnu Katsir menutupkan ringkasan kisah seusai menunaikan ibadah haji pada tahun 23 sehingga Umar berdoa mengadu kepada Allah bahwa usianya telah lanjut, kekuatannya telah berkurang, sedangkan rakyatnya makin banyak yang tersebar di berbagai penjuru. Umar khawatir tidak bisa mengemban amanat dengan baik. Ia lalu memohon agar Allah mengambil nyawanya dan memberikan anugerah sebagai syahid di kota Rasulullah SAW, Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Umar sering berdoa, ya Allah berikan aku rezeki mati syahid di jalanmu, dijadikan kematian pun di negeri Rasulmu. Hadis riwayat Bukhari. Allah mengabulkan doa Umar, menentukan dua permintaannya sekaligus. Mati syahid di kota Madinah, ia adalah kemudian tidak diantaranya yang tidak ada taranya. Namun Allah Maha Pemurah dengan kehendak Umar. Kehendaknya Umar dibunuh oleh Abu Lulu Aspairus, seorang majusi yang berasal dari Romawi. Kala itu Umar sedang menjadi imam salat subuh hari Rabu, 4 hari sebelum berakhirnya bulan Zulqa'dah tahun 23 Hijriah. Imam Bukhari mengisahkan peristiwa itu. Ia meriwayatkan dari jalur Ibnu Maimun Al-Audi mengatakan, aku melihat Umar Ibn Khattab di Madinah beberapa hari sebelum ia ditikam. Ia berdiri di hadapan Huzaifah Ibnu Yaman dan Utsman bin Hanif. Khalifah lalu bertanya, apa yang kalian perbuat? Apakah kalian takut membebani bumi? Ini sesuatu yang tak sanggup dipikulnya. Keduanya menjawab, kami memberikan beban pada bumi yang ia sanggup. Di dalam terdapat keutamaan besar. Umar melanjutkan pikiran jika memberikan beban pada bumi suatu yang ia tidak sanggup. Keduanya menjawab, tidak. Umar lalu berkata, jika aku selamatkan Allah akan kubuat janda-janda di Irak merasa aman dan tidak butuh siapa-siapa sepeninggalku selama-lamanya. Menurut Ibnu Maimun, tak sampai 4 hari setelah itu Umar ditikam. Ia menunjukkan bahwa pada pagi hari saat Umar ditikam, ia berada di masjid sebagai makmun. Antara dirinya dengan Umar hanya dipisahkan oleh Abdullah bin Ibnu Abbas. Jika lewat di tengah-tengah saf salat, Umar berkata, luruskan. Manakala seluruh saf sudah rapat, Umar pun maju ke depan sebagai imam, lalu bertakbir. Umar membaca surat Yusuf dan An-Nahl atau surat yang lain pada rakaat pertama sampai orang-orang berkumpul. Begitu bertakbir untuk rukut, terdengar Umar berseru, aku dibunuh atau dimakan anjing. Tiba-tiba seorang kafir melompat sambil mengacukan sebuah pisau bermata dua. Ia menusukkan pisau itu membabi buta dan tidak membiarkan seorang pun di kanan kirinya, melukai 13 orang, 7 diantaranya tewas. Ketika seorang muslim menyaksikan hal itu, segera ia bertindak meringkus orang kafir itu dengan menggunakan jubah. Begitu menyadari bahwa dirinya tak bisa lari, pembunuh itu pun bunuh diri. Umar lalu meraih tangan Abdurrahman Ibnu Auf, orang yang berada di sekitar Umar, pasti menyaksikan peristiwa itu. Sedangkan mereka yang berada di bagian tepi masjid tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka tahu suara Umar sudah tak terdengar. Oleh karena itu mereka mengucapkan subhanallah. Nah ini ya, artinya Umar itu dibunuh ya. Dibunuh. Ya mungkin ini terjadi karena beliau ini suka membunuh. Karena orang yang membunuh dengan pedang akan mati juga oleh pedang begitu.
Jadi Ya, tapi jadi pertanyaan Pak, kematiannya di karena apa? Apa karena cuma hanya masalah warisan, harta dan lain sebagainya kayak tadi? Soalnya kalau kita telusuri ya, ini semuanya kayaknya soal perampasan harta, soal perang gitu ya. Jadi wajarlah dia dibunuh karena memang posisi juga dalam keadaan perang terus ya kan? iya. Kenapa Sebetulnya mesti itu harus merasa jadi pahlawan? iya. Sebetulnya pembunuhannya itu gini kan, begini. Kan tadi sudah saya informasikan bahwa Abu Bakar itu tidak mau memberikan apapun kepada si apa? Fatimah. Fatimah. Nah, nah itu mereka itu pecah. Sejak saat itulah ada perpecahan di antara menjadi dua belah apa? Dua kubu Menjadi Pak. dua, Jadi dua kubu. kayaknya Iya. grupnya si siapa Abu Bakar ini Iya. pecah, artinya ada yang ikut Abu Bakar, sebagian masih ikut Iya. Muhammad. Bisa jadi sebenarnya dia ini adalah pengkhianat, cuman nggak tahu masih digolongkan sebagai sahabat Nabi yang bisa dijadikan contoh dan teladan. Nah, diinformasikan tadi apa itu kan? Yang diapakan diceramakan oleh Ustadz tadi itu katanya orang Majusi ya kan? Orang Majusi itu penyembah bintang dan orang Majusi itu sebetulnya orang Iran ya, orang Iran. Cuman sebetulnya Iran itu sudah takluk, sudah Islam pada saat itu. Tetapi karena perbedaan dari apa ini masalah pembagian harta warisan ini, nah mereka memisahkan diri. Tetapi mereka istilahnya mereka meskipun berbaur, tapi berbeda pandangan masing-masing. Ada pihak-pihaknya dan tak mungkin seorang kafir yang tidak dikenal bisa masuk masjid, ya. Tetapi itu adalah orang dari Syiah sendiri. Nah mereka katakanlah itu majusi, ya begitu ceritanya. Ya tadi dia bilang gini Pak, Madinah itu sudah merasa milik umat Islam, ya kan? Padahal kan lahirnya si Muhammad itu kan di Mekah, ya kan? Lalu pindah ke hijrah ke Madinah. Nah, dalam hijrahnya itu, dalam peperangannya dia sukses. Karena dia sukses, banyak orang yang dipaksa masuk Islam, ya kan? Nah, makanya tadi Ustadz tadi bilang, ada beberapa orang yang berkhianat. Mereka tuh orang yang nggak tahu diri. Karena apa? Dijagain sama umat Islam. Tetapi justru berkhianat kepada umat Islam. Dan tidak beragama Islam. Maka dibunuhlah orang-orang yang tidak masuk Islam. Begitu loh, Pak. Jadi yang berbicara itu kok sudah pasti dari Sunni. Sudah pasti itu Sunni. Kalau seandainya ya, saya masih Muslim yang mungkin masih mendengarkan Ustadz tadi bilang begitu ya, nurani saya akan bertanya, kenapa kok orang menyebarkan Islam harus dengan cara pemaksaan seperti itu? Kenapa ya harus dibunuh? Harusnya begitu ya. Terus apa yang saya mau banggakan dari sahabatnya Nabi? Lalu perintah siapa sih sahabatnya Nabi untuk melakukan itu? Kan begitu. Logika akal sehat kita tuh harusnya bisa bilang begitu, Pak. Tapi kalau mereka langsung bertahan bahwa nabinya mengajarkan kebaikan, membunuh semut aja nggak boleh, dongeng, gitu aja sih ya. Bangke aja pun dijual. Nah, setelah Umar bin Khattab, nah beliau ini digantikan oleh Utsman ya. Nah, Utsman ini menggantikan Umar dan sudah pernah kita ceritakan bahwa beliau ini pernah membakar mushaf Quran setelah disusun. Nah, ya. Jadi dan Utsman ini juga mati dengan pedang. Itu bisa kita baca dalam halaman 724 lagi. Itu di mana, Pak? Ya. Tarik Khulafa juga. Karena kematian itu nggak ada di hadis itu. Ya. Mohon maaf Pak, saya mute terus soalnya saya batuk-batuk terus Pak ya. Iya. Nah, saya buka Tarik Khulafa ya. Makanya belum saya bentangkan.
Nah, tetap ini bukunya ya kita baca. Ini dari sebetulnya banyak informasi kalau kita ambil dari sini aja. Nah, ini Udah di bukunya. layar ya Pak? Udah saya naikkan ya? Iya, iya. Tarik kulapa yang ini ya. Tarik kulapa itu sendiri bukan hanya ini ya. Jangan dikira. Jadi ada beberapa versi. Jadi ini versi apa? Versi yang kita baca sekarang ini adalah versi Syiah. Sunni. Jadi bukan yang kita baca ini bukan milik Syiah. Kalau yang Syiah ada lagi satu lagi ya. Jadi itu berbeda itu. Cuman karena di Indonesia banyak yang Sunni ya, yang dari Sunni aja lah kita ambil. Nah, jadi kita baca halamannya 724. 724. Ya. Pada hari Utsman dibunuh Kasana sedang bersama Nailah binti Paratsiyah. Istri Utsman radhiyallahu anha saat itu berada di rumah Utsman. Tiba-tiba kita baca ke bawah ya. Muhammad bin Abu Bakar masuk merenggut jenggot Utsman sambil mengacungkan anak panah ke arah tenggorokan Utsman. Utsman pun berkata, "Tahan wahai keponakanku." Ini keponakannya sendiri ya. Jangan nanti dibilang kafir lagi ya. Demi Allah engkau menuntut sesuatu dengerin yang ya. pernah. Itu yang bunuh Umar itu keponakannya sendiri. Itu gara-gara Utsman. apa? Soal harta. Ya, Soal Utsman bukan Umar. Ya, Utsman kok. Sorry, Utsman. Nah, jadi jangan sampai bilang itu karena orang kafir itu, jangan ya. Ini soal harta cuy ya, karena habis rampasan tuh banyak hartanya itu jadi sengketa mereka sendiri. Hutang darah loh ya. Darah nyawa orang dibantai lalu harta mereka dirampas, ya pasti nggak akan membuat damai. Peperangan itu akan selama-lamanya, karena seperti halnya kejadian Habel ya, sama anaknya Adam yang pertama itu sama Kain ya. Itu darahnya Habel itu seperti menggema, berteriak begitu. Hutang darah namanya. Jadi minta tuntutan. Maka ketika orang-orang yang menikmati harta dari hasil rampasan itu tidak akan mengalami ketenangan. Bahkan seumur hidup dia, bahkan sampai kematian, sampai di akhirat itu sudah masih dituntut, kecuali dia bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Lanjut Pak. Jadi siapa ini yang membunuh ini juga anaknya si Abu Bakar khalifah kedua tadi ya. Anaknya si Abu Bakar ini. Utsman pun berkata, "Tahan wahai keponakanku, demi Allah engkau menuntut sesuatu yang tak pernah dikehendaki oleh ayahmu." Nah, ini ayahmu artinya si Utsman ini dengan ayahnya siapa saling kenal lah kan. Muhammad ibn Abi Bakar pun berbalik meninggalkan Utsman dengan rasa malu dan menyesal. Ketika sampai depan pintu rumah, ia dihadang para demonstran. Muhammad bin Abu Bakar menghalangi mereka masuk ke dalam rumah Utsman. Namun mereka berhasil mendesaknya dan berhasil menerobos masuk. Muhammad bin Abu Bakar keluar dari rumah Utsman untuk pulang ke rumahnya. Lalu seorang pemberontak datang dengan pelepah kurma di tangannya. Dengan pelepah kurma memukul kepala Utsman hingga pecah. Kepala Utsman bersimbah darah. Darah bercucuran itu menetes hingga menuruni mushaf yang ada di hadapan Utsman. Setelah itu para pemberontak yang ada di rumah menghajar Utsman bergantian. Tiba-tiba seorang melompat dan menusuk dada Utsman dengan pedang. Nailah binti Piratsah pun menghambur ke arah Utsman. Ia memekik histeris dan memeluk jasad suaminya. Nailah berteriak, "Ya binti Saibah, apa Amirul Mukmin terbunuh?" Nailah lalu mengambil pedang, namun seorang langsung menebas tangannya sampai putus. Setelah itu mereka menjarah perabotan rumah Utsman. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Bara Ibnu Najiyah Al-Khalili dan Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya kemurnian Islam akan hilang setelah 35 tahun. 36, 37 sepeninggalku. Jika ia runtuh, maka itu akan menjadi jalan kehancuran. Dan jika ia tetap tegak, maka ia akan tegak hingga puluhan tahun berikutnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu terjadi atau akan terjadi? Rasulullah menjawab, hal itu akan terjadi. Ibnu Katsir menjelaskan keraguan penyebutan jangka waktu itu adalah riwayat atas sepertinya berasal dari perawinya. Yang paling benar adalah tahun 35 Hijriah. Nah ini ya, artinya Utsman itu juga dibunuh demonstran. Tapi sebenarnya yang memicunya itu adalah anaknya Abu Bakar. Nah, tapi kalau di apa yang lain, tarik khulafah yang lain itu berbeda lagi pembunuhnya. Nah, berbeda lagi pembunuhnya. Karena bukan cuma ini tarik khulafah ya, ada banyak. Cuman dari ini yang kita baca ini dari pihak Sunni. Dari pihak Sunni ini yang kita baca. Jadi bukan pihak Syiah. Kalau pihak Syiah berbeda lagi. Nah ini ya. Jadi sekarang kita masuk ke Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib sekarang kita masuk. Nah, Ali bin Abu Talib ini adalah menantu Nabi ya. Menantu Nabi. Mempunyai dan tidak di masa Rasulullah dia ini tidak bisa berpoligami. Karena Nabi menurunkan satu hadis yang mengatakan dia akan tersakiti apabila si Fatimah itu dipoligami, tetapi Nabi sendiri mempoligami. Nah itu yang anehnya. Coba kita baca dalam Bukhari 4829. Bukhari 4829. 4829. Nah ini ya. Aku mendengar Rasulullah bersabda sedangkan beliau berada dalam mimbar, sesungguhnya Bani Hisam bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku agar menikahkan anak wanitanya mereka dengan Ali bin Abu Talib. Namun aku tidak mengizinkan kepada mereka kecuali jika Ali bin Abu Talib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku Fatimah adalah bagian diriku. Aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya. Nah, Muhammad ini tahu mengatakan begini, kalimat seperti ini, tapi dia tidak tahu bahwa orang-orang sudah tersakiti oleh karena dia. Ini yang aneh. Kenapa? Kenapa dia merasa tersakiti kalau anaknya itu dipoligami? Tetapi ketika dia mempoligami orang, dia tidak merasa menyakiti orang. Nah ini yang aneh. Nah, Ali bin Abu Talib ini juga suka membakar orang ya. Suka membakar orang. Itu bisa kita baca dalam Bukhari 6411. Halaman 411. Jadi kalau Ali bin Abu Talib ini menghukum orang, dia caranya membakar. Nah ya, beberapa orang syirik diringkus dan dihadapkan pada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali membakar mereka. Kasus terdengar pada itu sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, dan aku akan membunuh mereka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Begitu. Jadi siapa ini? Ali ini suka membunuh. Nah, tentang terbunuhnya Ali setelah menjadi setelah menjadi khalifah menggantikan Utsman tadi, nah itu kita baca dalam
buku yang tadi juga, tapi di halaman 881. Coba saya apa ya, supaya agak singkat aja. Karena memang kalau kita baca semua agak panjang. Nah, kita baca 881 ya. Nah ini, kita baca dulu dari atas. Terbunuhnya Ali bin Abu Thalib. Khawarij memberikan tugas tersebut kepada 3 orang, yaitu Abdurrahman Ibnu Muljam Al-Muradi, Al-Barak Ibnu Abdillah At-Tamimi, dan Amr Ibnu Bukaib At-Tamimi. Ketiganya bertemu di Mekah. Mereka mengenang kejadian yang telah menimpa saudara-saudara mereka di Khawarij. Akhirnya, nah orang ini orang yang balas dendam ya. Mereka saling berjanji untuk membunuh Ali bin Abu Thalib, Muaizah Ibnu Abi Sufyan, dan Amru Ibnu As. Ibnu Muljam berkata, aku akan membunuh Ali. Abu Bakar menyaut, serahkan Muawiyah kepadaku. Amru bin Bukair pun berkata, Amru Ibnu As bagianku. Mereka pun bersumpah tidak akan pulang sebelum mereka berhasil membunuh target mereka masing-masing atau mereka mati dalam tugas itu. Mereka menetapkan pelaksanaan operasi mereka pada sebelumnya belum di-share sih Pak. Sebenarnya belum di-share. Oh iya ya, belum. Oh sorry. Maaf ya, maaf. Aduh. Oh, sorry. Aduh, maaf ya. Gak apa-apa Pak, saya aja kadang-kadang begitu, saya juga. Sorry. Gak apa-apa, lanjutkan lagi aja dari yang Bapak sudah baca. Ini ya. Nah, sudah saya naikkan ya. Ya. Sudah saya naikkan Pak. Sudah. Ya, ini ya. Terbunuhnya Ali bin Ibnu Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib ya. Khawarij memberikan tugas pada 3 orangnya, yaitu Abdurrahman Ibnu Muljam Al-Muradi, Al-Barq Ibnu Abdillah At-Tamimi, dan Amru Ibnu Bukair At-Tamimi. Ketika bertemu di Mekah, mereka mengenang kejadian yang telah menimpa saudara-saudara mereka di Khawarij. Akhirnya, mereka saling berjanji membunuh Ali ibn Abu Thalib, Muairas Ibnu Abi Sufyan, dan Amru Ibnu As. Ibnu Muljam berkata, aku akan membunuh Ali. Al-Barq menyaut, serahkan Muaiz kepadaku. Amru ibn Bukaib pun berkata, Amru ibn As bagianku. Mereka pun bersumpah tidak akan pulang sebelum mereka berhasil membunuh target masing-masing. Atau mereka mati dalam tugas itu. Mereka menetapkan pelaksanaan operasi mereka pada malam 17 Ramadan. Berangkatlah mereka ke tempat target pembunuhan masing-masing. Syahdan, ketika Ali keluar hendak melaksanakan salat subuh, Ibnu Muljam menusuknya dengan pedang beracun, tepat di kening hingga tembus ke otak. Peristiwa ini terjadi pada malam yang sudah mereka rencanakan, tepatnya pada malam Jumat 17 Ramadan 40 Hijriah. Ibnu Muljam menusuk Ali sembari berkata, hukum itu milik Allah, bukan milikmu wahai Ali. Terusnya ya, kita naikkan lagi ya. Ali wafat akibat tusukan pada malam Ahad 19 Ramadan tahun 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ia dimakamkan di Kufah. Sementara Al-Barq pergi ke Syam tempat Muawiyah berada. Ia menunggu Muawiyah keluar melaksanakan salat subuh. Ia pun menusukkan pedangnya tepat di pantat Muawiyah, namun tak sampai membuatnya tewas. Muawiyah lantas mengeluarkan perintah untuk membunuh Al-Barq, sedangkan Amru ibn Bukair pergi ke tempat Amru ibnu As. Kebetulan pada saat itu Amru ibnu As tidak pergi ke masjid untuk mengimani salat subuh ketika sedang sakit. Ia digantikan oleh Kharijah ibnu Habis As-Sahmi. Amru ibn Bukair membunuh Kharijah yang disangkanya Amru ibn As. Ia pun ditangkap dan dibunuh. Nah ya, jadi inilah peristiwa yang menimpa mereka-mereka yang suka membunuh ya. Pak Garnet. Ya. Tadi Pak Ustadz tadi kan bilang siapa tadi sahabatnya Rasul yang mati tiba-tiba lagi
apa namanya diam-diam ditusuk dari belakang pakai tombak begitu. Dan dia bilang katanya seolah menggiring opini bahwa itu bukan umat Islam, katanya begitu kan. Lalu sekarang bayangkan saja ya, siapa yang berani melawan kelompok-kelompoknya si Muhammad? Mereka sadis banget loh, di situ aja dikuasai kan, seolah itu negaranya dia, dan siapa yang menentang dibunuh kan gitu kan. Nah artinya boro-boro orang bisa menyerang dia, menyerang sahabat ya, kalau bukan orang Islam sendiri sama-sama ya kan. Itu loh sebenarnya sih begitu teman-teman. Cuman ustadz-ustadz ini tahu sendiri kan, ketika mereka berbicara itu kan selalu nggak pernah pakai dalil, selalu diputar belikan semuanya itu fakta-faktanya gitu. Kasih linknya Bu, kasih link. Kita udah biar kita diskusi. Kasih link kepada teman-teman yang lain supaya bisa. Iya siapa, benar Pak. Jadi begitulah kisah. Karena sebetulnya masih banyak informasi yang sadis-sadis kalau kita baca semua ya. Dari informasi dari hadis, dari sirah, dari buku-buku yang ditulis oleh cendikan Muslim sendiri. Teman-teman, link sudah saya bagikan di live chat ya. Silakan masuk karena saya hari ini kurang sehat. Jadi mungkin lebih cepat aja ya. Ya mohon maaf ya Pak Gareth juga ya saya. Iya, silakan. Siapa yang mau mungkin ngobrol, silakan. Ya, jadi kalau ada yang kalau tidak biar karena ibu juga kurang sehat ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja besok Bu, atau part 2-nya kita buat? Enggak apa-apa Pak, saya masih bisa saya usahakan dulu ya. Saya minum obat, habis minum obat ngantuk ini kayaknya gitu. Nah itu dia, jadi kalau mana tahu. Enggak apa-apa, mungkin ada teman-teman yang mau masuk silahkan. Kita diskusi saja dan kenapa seperti itu. Nah mungkin kita bisa mengarahkan kepada penonton ya, untuk memberikan edukasi gitu loh. Bagaimana sahabat-sahabat Rasul itu meninggal dan kenapa mereka dibunuh dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa bedakan apakah di dalam ajaran Yesus contoh Yudas yang berkhianat saja, apakah Yesus menyuruh sahabat muridnya itu untuk membunuh Yudas? Kan enggak kan? Nah itu loh, intinya di sinilah perbedaan yang konon katanya ada agama baru, ada kitab baru, ada nabi yang lebih sempurna, tetapi pada kenyataannya ini sebenarnya nggak ada buktinya. Bahkan justru malah merusak ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Yesus. Karena kalau kita melihat dari sejarah Nabi sama para sahabatnya, ini cocoknya kalau untuk tentara gitu cocok, tapi kalau untuk umat biasa itu nggak ada teladan yang harus bisa diteladani kalau untuk orang awam. Paling ya cuman hanya urusan cebok, ya pakaian, pipis onta, kayak gitu-gitu doang, ya kan. Yang lainnya coba ya cari hal apa yang bisa bermanfaat dan bisa jadi teladan buat umatnya. Coba teman-teman muslim sendiri coba cari tahu dalil-dalil ketika kamu bisa mengasihi sesama kamu manusia. Apakah Quran mengajarkan itu begitu misalkan? Nah kamu cari saja, kalau nggak ada berarti selama ini kamu mengimani apa, begitu saja ya nggak Pak Gareth? Betul. Jadi begini, kalaupun ada saudara kita muslim yang masih muslim ya, yang mau berdiskusi dengan kita, tolong kalau menjawab pakai dalil ya, karena kita di sini berbicara berdasarkan dalil semua, berdasarkan referensi. Kasih referensi sama kami, jangan seperti ustadz yang berbicara di itu tadi, seperti yang ceramah itu tidak pernah menunjukkan di mana itu tertulis. Nah di sini saya menunjukkan. Ya, saya juga pengen bertanya. Saya pengen bertanya sama Muslim, ketika kamu diajarkan kasih kepada siapa? Kasih kepada golongan saja, apa kasih kepada sesama? Kalau mereka bilang kasih kepada sesama, ya kita minta dari Qur'annya dong Pak, ya enggak? Di kitab Qur'annya harus ada dulu, baru nanti teladan Muhammad melalui hadis-hadis begitu. Coba teman-teman, kita mau cari tahu nih, ajaran yang untuk mengasihi kepada sesama manusia itu yang mana,
ya, lalu kasih kepada musuh itu di mana? Kalau nggak ada berarti nggak bisa digolongkan sempurna. Karena Yesus sudah menyempurnakan ketika kita difitnah orang, agama kita dicela orang, nggak diajarkan untuk kita membunuh atau membalas atau menyerang orang. Apalagi sampai diperintahkan untuk memerangi manusia. Itu sangat jauh sekali, teman-teman. Jadi kalau yang akal budi kita masih berfungsi, ya silakan berpikir. Jangan sampai gara-gara kamu Islam turunan, ya kan? Kemudian iman kamu dasarnya selama ini cuma apa kata gurumu, apa kata ustadzmu, apa kata kakekmu, apa kata orang tuamu, ya. Itu sebenarnya kebebasan sih, orang beriman itu sebenarnya bebas dalam memilih. Nah, itu sebabnya ketika murid Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau kita sudah belajar kepada Kristus, pasti berbeda. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, mengaku Kristen, nah dilihat dulu apakah kejahatannya dia sesuai ajaran Yesus. Kalau tidak sesuai ajaran Yesus, berarti orang itu berlaku dalam keinginannya sendiri, bukan berdasarkan dari ajaran Yesus, begitu ya. Oke, lanjut, silakan. Yang ayo mau masuk silakan. Jadi itulah tadi sekilas peristiwa yang menimpa sahabat-sahabat Nabi. Nah, kenapa mereka ini sampai mengalami hal yang demikian? Itu tentunya ada latar belakangnya. Seperti yang saya informasikan tadi tentang Abu Bakar. Bagaimana dia memimpin pasukan ke berbagai tempat untuk ekspansi, untuk ekspansi namanya. Ekspansi itu untuk menguasai orang lemah. Nah, bagaimana Umar bin Khattab sampai terbunuh tadi karena pedang? Ya karena dia selalu membunuh menggunakan pedang kepada orang. Dan manusia ini tidak ada yang kekal, ya. Utsman juga begitu. Ali bin Abu Thalib juga begitu. Selalu membunuh. Nah, seperti yang kita informasikan tadi sebetulnya tentang Fatimah, tentang pembagian harta warisan tadi. Itulah sebenarnya awal pemicu dari terjadinya pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Muslim sendiri kepada Muslim. Tetapi, ya karena sudah terpisah, maka mereka ini saling kafir mengkafirkan. Tidak ada lagi di situ Majusi, tetapi Islam di orang Iran itu, ya. Nah, makanya ada. Iya. Oke, seperti kayaknya nggak ada yang masuk, Pak. Saya kayaknya udah mulai teler berat ini. Minum obat tambah parah, ngantuk saya. Oke, jadi kita akhiri saja ya, kita closing statement saja. Jadi kalau dari saya, ya, kalaupun nanti ada yang bertanya tentang hal ini, bisa saya jelaskan lagi di episode yang lainnya, ya. Bisa saya jelaskan lagi. Dan mulailah kalau pada saudaraku Muslim yang lain, mulailah sadar dengan ajaran apa yang sebenarnya yang kalian imani itu. Coba cari tahu dari buku atau dari yang ditulis oleh cendekiawan Muslim sendiri. Nah, pertimbangkan dalam hatimu, apakah ini sesuai dengan hati nuranimu? Nah, pertanyakan, jangan takut untuk bertanya. Jadi saya rasa itu saja yang dari saya. Terima kasih, selamat malam, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Oke, terima kasih banyak Pak Ganet sudah hadir, dan teman-teman semuanya di live chat. Terima kasih banyak. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, ya.